Selamat datang di Sugeng Istianto Channel. Pagi ini SMP 7 Pekalongan mengundang 50 orang tua siswa yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk mengikuti AKM. Apa dan bagaimana? Hari ini akan ada sosialisasi asesmen nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Karyono MPD. Seperti apa? Kita ikuti penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Bapak Ibu diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri undangan dari SMP 7. Bapak Ibu yang diundang di sini itu yang putra-putrinya besok hari Senin dan Selasa menjadi wakil SMP 7 akan mengikuti gladi bersih AKM selama 2 hari. Oleh karena itu, agar Bapak Ibu nanti mendukung, mendorong, memotivasi putra-putrinya, Bapak Ibu juga perlu tahu apa itu AKM. Ya, karena ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah pusat, baru pertama kali akan dilaksanakan. Rencananya tahun kemarin akan dilaksanakan, tapi karena wabah COVID tidak jadi dilaksanakan. Tahun ini persiapannya sudah hampir 80%, ya, dan kemungkinan besarnya akan dilaksanakan. Nanti pelaksanaan yang sebenarnya itu bulan Oktober, ya. Jadi besok hari Senin dan Selasa itu baru gladi bersih, ya, gladi bersih. Nah, karena ini kebijakan yang baru, maka Bapak Ibu perlu tahu, ya, mungkin sudah dengar dari berita-berita di televisi, di media sosial, ya, ada AKM itu apa, ya. Nah, hari ini sekilas saja, karena tidak mungkin lengkap banget, ya. Yang penting Bapak Ibu ada gambaran. Jadi kebijakan ini didasari oleh peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Jadi kalau dulu, ya, 2018 itu masih ada ujian sekolah berbasis nasional, masih ada ujian nasional. Nah, setelah keluarnya Permendikbud ini, nanti putra-putri Bapak Ibu itu tidak mengikuti lagi ujian nasional, ya. Ujian sekolah berstandar nasional pun sudah tidak ada di kelas 9. Adanya nanti ujian sekolah. Nah, ini di kelas 8 pun yang mengikuti AKM tidak seluruhnya, ya. Hanya sebanyak tadi disampaikan Pak Sugeng itu 45, ya. Walaupun yang diundang 50, yang 5 itu sebagai cadangan. Itu, ya. Nah, ini sekilas Bapak Ibu saged pirsani asesmen nasional itu evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, ya. Tujuannya ini meningkatkan mutu pendidikan, ya. Memotret input itu berarti siswa-siswi yang masuk di SMP 7 itu kualitasnya seperti apa, ya. Walaupun putra-putri Bapak Ibu itu daftar di SMP 7 sampai hari ini belum pernah masuk secara terus-menerus, hanya beberapa kali masuk, ya, nanti berhenti lagi menyesuaikan dengan situasi. Rencananya nanti ini setelah PTS mulai hari Senin akan ada jadwal tatap muka lagi Bapak Ibu. Tapi juga tidak setiap hari. Rencananya 2 minggu berangkat 2 hari, ya, selama 2 minggu. Misalnya hari Senin Selasa kelas 8 berangkat, nunggu 2 minggu lagi baru berangkat lagi, ya. Jadi belum secara penuh. Nanti dievaluasi kalau tidak ada kejadian apapun, ya,
tidak ada yang terkena COVID, ya, meningkat lagi mungkin tambah durasinya. Literasi itu kalau bahasa gampangnya itu kemampuan memahami bacaan. Jadi, kalau numerasi itu kemampuan memahami, memaknai angka-angka. Jadi tidak ada ujian IPS, ujian Inggris, ujian IPA itu betul. Tapi digabung menjadi dua, literasi, numerasi. Walaupun di dalamnya nanti ini menyangkut berbagai bidang studi. Jadi singkat namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah ini ada kata minimum. Minimum itu berarti tidak semua muatan pelajaran di sekolah diujikan. Jadi tekanannya pada literasi dan numerasi. Literasi itu memahami bacaan, numerasi memahami angka. Ya. Karena memahami bacaan itu nanti menjadi penting. Misalnya Bapak Ibu naik HP tidak lagi nanti termakan berita yang tidak benar. Kan banyak berita hoax. Kalau tidak memahami literasi, begitu menambah berita tidak langsung percaya. Harapannya besok kalau literasinya bagus, tidak akan mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu. Nah, kemudian putra-putri Bapak Ibu juga nanti mengerjakan survei karakter. Karakter itu ya sifat pribadian. Ya. Jadi nanti anak akan memilih, setelah membaca perintahnya, memilih sesuai dengan karakternya anak. Karakter yang dikembangkan di sekolah itu ya harusnya karakter Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada mandiri, gotong royong, jujur. Nah, tapi kesulitannya karena selama ini 1,5 tahun tidak masuk, ya nanti hasilnya nggak tahu. Berarti karakter nanti yang mungkin anak isikan, pilih itu betul-betul karakter yang ditanamkan oleh orang tua. Dan kalau dulu kan adanya ini ujian nasional. Ya, sekarang adanya asesmen nasional. Ya. Jadi boleh dibilang bahwa asesmen nasional ini merupakan perubahan atau ganti dari ujian nasional, tapi tujuannya sangat berbeda. Ya. Bedanya apa nih? Misalnya menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang. Kalau dulu waktu ujian nasional kan dilaksanakan di kelas 9, ya. Yang diujikan secara nasional ada 4 mata pelajaran. Dulu IPA, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Pelajaran yang lainnya itu ikutnya USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Nah, mulai sekarang tidak lagi, tadi diganti dengan ini mengevaluasi kualitas pendidikan melalui tadi literasi, numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Dan yang mengerjakan tidak kelas 9 tapi kelas 8. Itu pun tidak semua siswa, hanya satu sekolah diacak oleh pemerintah pusat sebanyak 50 siswa. Ya, ini bedanya. Nah, kenapa di kelas 8? Karena nanti kalau hasilnya itu pembelajaran di sekolah itu masih kurang, masih tidak baik, nanti anak punya kesempatan di kelas 9, Bapak Ibu guru akan mengajarnya lebih baik. Jadi perbedaannya itu antara ujian nasional dan asesmen nasional. Ya, jadi Bapak Ibu tidak punya beban yang berat seperti dulu UN, hasilnya untuk individu, untuk daftar sekolah, enggak. Ya. Cuma sekolah nanti minta tolong ke Bapak Ibu untuk putra-putrinya yang sudah ditunjuk itu mohon mempersiapkan diri baca-baca buku yang sudah diberikan oleh sekolah tentang AKM, ya, sehingga nanti potretnya SMP 7 tidak jelek-jelek amat. Ya.
kan sekolah ini milik Bapak Ibu juga ya. Cuma kesempatannya untuk ikut berpartisipasi ini karena kondisinya masih begini belum seperti biasanya. Oke. Nah, maka sekolah benar-benar minta tolong besok hari Senin dan Selasa putra-putrinya diingatkan untuk berangkat sekolah walaupun teman-temannya tidak berangkat. Nah, ini hal-hal penting yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi ini putra-putri Bapak Ibu terpilih secara acak. Jadi tidak melihat nilai rapotnya, tidak melihat ekonominya, enggak tahu. Pokoknya dari pemerintah pusat munculnya putra-putrinya Bapak Ibu gitu. Nah, pelaksanaannya besok harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mengantar, ya diantar. Karena kalau di protokol kesehatan itu tidak boleh naik call umum. Ya. Tolong dibelikan masker, kemudian sudah sarapan dari rumah, ya. Membawa bekal, boleh membawa minum sendiri, karena harus mengedepankan protokol kesehatan. SMP 7 sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu semua, sehingga nanti potret pembelajaran di SMP 7 tidak yang paling bawah di antara sekolah di SMP 7 di Kota Pekalongan ya. Kalau yang paling bawah kan nanti gurunya yang bukan anaknya ya. Semoga enggak ya, karena SMP 7 ya termasuknya SMP yang kelas menengah ke atas Pak Sugeng ya. Animonya masih besar. Ini mohon dukungan dari Bapak Ibu, putra-putrinya sering-sering diingatkan jangan main game terus lagi, buka pus menjer moco